Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi ya untuk apa ini. Setelah melihat tadi adik-adik, saya jadi teringat juga. Saya pernah kayak kalian dulu waktu tahun 1996 itu saya mengikuti Achievement Motivation Training itu selama 3 bulan. Pas mirip dari kayak kalian. Jadi di sana sebenarnya bagaimana menempa untuk jadi orang-orang yang ya tidak mesti diukur dari materi, tapi kita punya keunggulan di antara orang-orang lain. Baiklah, sore ini kebetulan kepada saya diminta tentang pemasaran melalui internet. Udah rata-rata udah paham kan internet sebenarnya itu apa? Kira-kira apa internet itu? Saya pernah ada orang ditanya waktu saya tanya, nah saya nggak tahu kalau dia agak-agak ada gilanya. Waktu itu saya ngajar Pancasila agak goyang. Kau tahu Pancasila? Tahu. Apa Pancasila itu? Pancasila ya Pancasila katanya. Gitu. Jadi sama dengan saya tanya Anda, internet itu apa? Jaringan. Ya, silakan. Hah? Jaringan. Kau berarti ngambil satu ya, netnya aja ya kan. Teringat dia main poli saya dulu. Jadi internet itu kita berada di dalam satu jaringan. Kenapa dikenal dengan internet? Karena internet itu adalah satu jaringan global di mana seluruh orang-orang baik antar negara dan antar daerah itu berada di dalam satu jaringan. Oke, silakan teruskan Bang, buka Bang. Nah ini pemasaran produk itu pas pada masa yang lalu, pemasaran produk itu terdiri dari misalnya barang produk, kemudian setelah produk dia apa? Didistribusikan kepada apa? Kepada distributor. Siap distributor apa dulu? Grosir kan gitu kan? Siap grosir pengecer kan dia empat dia jaringannya. Kemudian tumbuh berkembang pada era 80-an mulai dari pabrik kan, kemudian ada distributor, kemudian ada agen, ada grosir, ada pengecer. Itu kemudian pada periode selanjutnya datang muncul lagi satu lagi. Selain pengecer ada namanya asongan kan gitu. Ada yang di pinggir jalan seperti saat ini juga asongan masih banyak orang jual-jual di lampu merah itu. Itulah dia sistem distribusi barang. Jadi sistem pemasaran itu begitu jauhnya pada dekade yang lalu. Dan ini tentunya dianggap cara-cara lama kan gitu ya, mendistribusikan barang dengan cara-cara lama memasarkannya. Oke, silakan berikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi kepuasan kepada pelanggan. Jadi marketing itu bagaimana dia bisa meyakinkan pelanggan sehingga barang yang sampai kepadanya itu barang yang bermutu dan memuaskan. Jadi tidak hanya dia barang itu sampai saja. Itu dia. Ini makna daripada pemasaran kan itu dia. Jadi kalau ada sales misalnya, kalau Anda seorang sales datang, Anda ditanya, Pak, Mbak udah pakai barang ini, Anda akan jawab sudah atau belum. Tapi sales zaman dulu itu sales yang berhasil itu kalau ada patung. Kalau patung ditawari barang, patung itu noleh, itulah keberhasilan seorang sales. Begitulah sampai apanya itu, sampai perlunya tenaga marketing itu dia. Nah kalau sekarang, teruskan Bang, coba Bang. Nah ini dia perkembangan teknologi. Ini jadi dulu itu sebenarnya sudah dikenal ARPANET namanya itu waktu itu oleh tentara Amerika. Tentara Amerika menggunakan itu untuk jaringan informasi sehingga dia pemberi barang, supplier, kemudian para perantara. Nah, jadi perantara pemasar. Jadi kalau Anda lihat pernah dengar kata-kata di internet itu afiliate, tahu kan? Jadi Anda nanti bisa juga masarkan melalui afiliate Shopee misalnya. Kebetulan anak saya di rumah pun begitu dia. Jadi dia hanya ngomong, ini barang begini, kalau mau beli di sini katanya. Saya nggak tahu macam mana cara baginya, pokoknya ke rekening dia itu masuk uang dari bisnis online-nya. Dia di apanya, ya namanya apa, di kamar mandi dia, dipasang alat seperti kamar mandi, udah disinar-sinar sama dia, disiramnya jaket itu, ini udah dijamin tahan air gini, kalau mau beli di sini katanya, masuk duit ke dia. Saya pun nggak tahu gitu sampai sekarang secara bagaimana. Itulah dia. Cuma kita kan tahu teknologinya.
bahwasanya pemasaran itu dapat dilakukan dengan cara apa saja kan gitu. Apalagi melalui media internet ini kan gitu dia. Kemudian para pelanggan, para pesaing dan masyarakat umum itu yang harus ada. Pertama ada supplier, kemudian ada perantara pemasar, kemudian ada para pesaingnya, kemudian ada masyarakat umum. Ini salah satu bagian yang sehingga mereka memutuskan memotong daripada jalur distribusi. Itu dia. Selanjutnya, Bang. Ini dia. Jadi perkembangan bisnis. Jadi ini cerita marketing kan cerita jualan gitu kan. Cerita dagang kan. Anda juga nanti kalaupun buka usaha yang dibahas juga adalah bagaimana dagangannya laku kan gitu. Kan itu dia. Jadi kalau dulu konvensional, barang dibuat, barang dijual langsung, kemudian ada sistem apa, kemudian berubah pada tahun 80-an dia di e-commerce. Jadi di sini yang diperlukan apa? Kalau kita bisnis melalui internet ini, kira-kira apa dalam pendapat kalian supaya barang itu laku misalnya? Apa dia? Iklan kan? Jadi iklan itu yang paling diutamakan apanya? Kalian harus punya namanya branding perusahaan. Makanya kalau nanti bikin nama bengkel itu, ya pertama brandingnya itu harus tinggi. Ini yang lain ada? Ini apa anak muda ini? Servis Putra Jaya. Nah, ini Putra Jaya. Masih ada Jaya-Jaya. Ini apa ini? Motor baru. Wah, ini juga. Jadi masih terapa aja. Yang lain. Mau agak cari yang unik saya ini. Apa itu? Oh, custom. Oh, kasih garasi custom maksudnya gitu. Oke. Ya saya rasa itu karena ya gini ya, karena banyak kali sekarang kereta dirombak-rombak itu, nanti dia akan mengcustom itu, kayak tujuannya itu dia. Yang lain ada belakang. Nah itu dia. Itulah dia nampaknya bisnis tuh customer terus langsung dia bisa sampai ke customer. Jadi sekarang ada orang yang jualan lontong udah nggak laku. Karena ada orang mengantar lontong jam 5 pagi udah gerak mengantar lontong, jam 6 udah sampai rumah yang mau makan. Jadi sekarang nggak perlu orang pergi harus ke tukang kedai lontong itu. Itu ada lontong di dekat rumah saya itu. Tadinya kalau tutup jam 8 atau setengah 9, sekarang bisa jam 11. Kenapa? Karena orang lain yang langganan dia juga sudah orang diantar pagi-pagi. Lewat daripada media internet itu, yaitu WhatsApp tadi. WhatsApp. Itu dia, sudah diantar. Jadi orang nggak perlu lagi datang untuk mau makan lontong. Nah itu dia. Kemudian globalisasi ini udah nggak bisa ditawar lagi. Yang kita hadapi saat ini adalah globalisasi. Itulah dia. Jadi pemasaran internet, kemudian bagaimana Anda membangun sebuah sistem, bagaimana Anda membangun usaha, itu adalah konsep.